Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Kita akan membahas kembali salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang sudah melaporkan laporan tahunan 2023 yang sudah diperiksa oleh auditor independen. Kali lagi analisa kita berdasarkan analisa fundamental yang khusus membahas tentang angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan oleh perusahaan kepada IDX, ya. Untuk yang kita bahas kali ini adalah APII, Arita Prima Indonesia. Sebelumnya analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi, karena tiap imposter itu mempunyai pemikiran, cara, dan sistem mereka masing-masing. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan hanyalah sebagai second opinion atau pemikiran tambahan, ya. Anda tetap melakukan analisa utama Anda sendiri, dan yang saya sampaikan adalah sebagai bahan edukasi. Baik, kita akan mengecek dulu perusahaannya. Arita Pertama itu apa? Arita Prima itu apa, ya? PT Arita Prima Indonesia, harga sekarang 183, ya. 183. Jumlah karyawan 211. Oke, kita cek dulu di sini, ya. APII bergerak di bidang apa? Arita Prima Indonesia bergerak di bidang impor, distribusi, dan layanan produk katup termasuk fitting, instrumentasi, dan kontrol. Nah, kita belum tahu ini seperti apa barangnya, ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dari segi keuangannya, ya. Kita cek, kita sudah mendapatkan datanya dan kemudian kita sudah menginterpretasikan, tinggal kita menyimpulkan saja, ya. Baik, ini datanya. Perusahaannya secara umum dari data yang kita lihat di sini bahwa perusahaan ini sangat bagus, valuasinya murah, ada kemungkinan untuk berkembang lebih besar, ya, untuk menuju ke harga wajar, ke nilai perusahaannya sampai nanti ke nilai perusahaannya yang sangat besar, ya. Ada kemungkinan untuk berkembang sampai menjadi multi bagger. Uang, hutang aman, pengendali ini menguasai 88% secara keseluruhannya, walaupun nanti dibagi-bagi. Dan di sini yang ditradingkan itu hanya 25%, 75%-nya masih dipegang, ya. Dan dari yang diperdagangkan di bursa itu 20%-nya itu dipegang asing, ya. Berarti retail Indonesia hanya 5%, ya. 20%-nya dipegang oleh asing. Jadi kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini sangat bagus, semua penopangnya hanya sangat bagus. Hanya satu mungkin yang jadi concern kita, bahwa perusahaan ini belum membagikan dividen. Sekali lagi, perusahaan ini belum membagikan dividen. Sebagai investor, maka tentu saja dividen adalah concern pertama kita. Perusahaan yang tidak membagikan dividen itu biasanya perusahaan yang merugi atau masih belum bisa berkembang. Tetapi kalau melihat perusahaan ini, saya menganggap bahwa perusahaan ini seharusnya bisa membagikan dividen yang besar, ya. Nah, ini tentu saja menurut saya adalah anomali, ya. Perusahaan yang baik, bagus, tidak membagikan dividen. Oleh karena itu nampaknya perlu juga ini kita cek lebih lanjut, ya. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kita menunggu ada dividen. Kalau kita mau menjadikan ini sebagai watchlist kita, ya, di watchlist kita tentu saja kita nunggu nanti sampai mereka mengadakan RUPS. Nah, di RUPS itu kita tunggu apakah mereka akan membagikan dividen atau tidak, ya. Kalau tidak, maka sebaiknya kita tetap menahan diri,
Tapi kalau mereka ada perubahan, nah tentu kita akan lihat lagi seberapa besar perubahan dividennya ya. Cuma saya di sini agak masih bingung juga adalah adanya asing 20% tetapi perusahaan ini tidak membagikan dividen. Biasanya kalau asing, real asing ya, itu mereka malah salah satu patokannya itu adalah dividen ya. Baik, ini dulu pembahasan kita. Saya tetap menyarankan kita menunggu dulu sampai dividen itu ada ya. Nah, oleh karena itu kalau nanti ada dividen baru kita lanjut ke ngecek GCG-nya ya. Kalau ada dividennya dan sesuai baru cek GCG. Apakah perusahaan ini secara GCG itu bagus atau tidak ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.